Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, di tahap keempat untuk dapat memahami Al-Quranul Karim adalah fahmu dilalatis siyaq minal lihaq wassibaq. Artinya, yaitu kita harus memahami kandungan satu makna secara utuh. Dilihat dari awalnya, juga dilihat di akhirnya. Jadi, kalau kita memahami satu kata di dalam mentafsirkan atau memahami ayat Al-Quran, maka dari awal ayat itu sampai akhir ayat itu harus dipahaminya secara utuh, tidak sepotong-sepotong di tengah-tengah saja, di awalnya tidak, di akhirnya tidak. Jadi dalam hal ini kita harus sangat mengerti bahwa memahami satu kalimat dalam satu ayat atau rangkaian ayat juga amat tergantung dengan makna-makna lafadz yang di awal dan di akhir ayat. Ya, dalam Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 15 diriwayatkan tentang perkataan Muslim Ibni Yasar rahimahullah. Di dalam kitab Ibnu Katsir ini Muslim bin Yasar rahimahullah mengatakan idza haddasta 'anillahi haditsan faqib hatta tanzura ma qablahu wa ma ba'dahu. Artinya, jika engkau berbicara tentang sesuatu yang berasal dari Allah, maka berhentilah dulu sampai engkau tuntas memperhatikan kata-kata sebelumnya dan kata-kata sesudahnya. Jadi ini kaidah yang disampaikan oleh Muslim bin Yasar, seorang tabi'in rahimahullah. Misalnya, kita memahami arti wa huwa ma'akum ainama kuntum, ya, di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya wa huwa ma'akum, dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian, ainama kuntum, di mana saja kalian berada. Kalau kita mau melihat ayatnya, yaitu surah Al-Hadid ayat 4 dari mulai awalnya sampai akhir ayat, yaitu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Di dalam rangkaian ayat yang pertama ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan di sini tsummastawa 'alal arsy. Kemudian dia istawa 'alal arsy. Istawa di kata-katanya ala di sini. Berarti Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Ya, ini poinnya. Jadi ala, kalau bukan ila. Kalau ila naik. Tsummastawa ilas sama'i. Kemudian Allah Subhanahu wa taala naik ke atas langit. Sedangkan di sini tsummastawa 'alal arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Tetapi di dalam lanjutannya wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kalau setiap kita itu ada di mana-mana, ada di kita terkadang di Bogor, kita kadang di Indonesia, terus mungkin bisa di Mekah, terus dan sebagainya. Berarti Allah Subhanahu wa taala berada dengan kita terus di mana saja kita berada. Sedangkan kalau melihat rangkaiannya wa ya'lamu ma yaliju fil ardi dan wallahu bima ta'maluna basir, ya. Dari sini apa sih yang dimaksud wa huwa ma'akum ainama kuntum? Kalau arti kebersamaan Allah dengan kita itu adalah kebersamaan zat, maka itu tidak mungkin karena tsummastawa 'alal arsy. Di sini istawa 'alal arsy, bertentangan, ya. Satu dengan yang lain. Satu kalimat dengan kalimat lafaz Allah Subhanahu wa taala sampaikan, beliau beristawa di atas arsy, tapi
dia juga mengatakan ma'akum ainama kuntum, bersama kalian di mana saja berada. Untuk itu para ulama salaf mengatakan bahwa yang dimaksud wa huwa ma'akum ainama kuntum di sini kebersamaan ilmu, bukan kebersamaan zat, yaitu kebersamaan ilmu. Wa huwa ma'akum, maka di sini berarti dia bersama kalian dalam ilmunya. Ilmunya akan berada di mana saja kalian berada. Ya, misalnya di dalam Ad-Durrul Mansur oleh As-Suyuti juz 14 halaman 262 ada beberapa riwayat yang disampaikan. Misalnya dikatakan akhraja Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbasin fi qawlihi wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ibnu Abbas ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada, alimun bikum, ya, aynama kuntum, dia maha mengetahui kalian di mana saja kalian berada. Ya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi wa akhrajal Baihaqi fil asma was sifat an Sufyan ats-Tsauri annahu su'ila an qawlihi wa huwa ma'akum qala ilmuhu. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah bahwa dia ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum, dia bersama kalian. Sufyan ats-Tsauri mengatakan ilmuhu, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia bersama kalian, bersama yaitu dalam arti ilmu Allah Subhanahu wa taala bersama kalian di mana saja kalian berada. Dari sini kita bisa mengerti bahwa ayat ini tidak sama sekali mengandung pengertian bahwa Allah ada di mana-mana dengan alasan wa huwa ma'akum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada, tetapi yang dimaksud adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada satu tempat pun, satu titik pun yang tidak terjangkau oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membukakan pintu hati kita semua untuk lebih dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.